Setelah Tiada Minah, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Beginilah keadaannya kalau pembantu mudik. Segalanya mesti kukerjakan sendiri, dari menata meja makan sampai mengusir kucing tetangga yang berusaha menggulingkan keranjang sampah agar bisa mengais isinya. Minah sudah 2 minggu mudik. Sebelum pulang ke desa, ia sudah 10 hari sakit. Mula-mula hanya sakit kepala. Begitu sakit kepalanya sembuh, datang pilek. Dan belum lagi pileknya hilang, batuk menyerang. Kalau ia cuma pusing atau masuk angin saja, mungkin tak terlalu apa-apa. Tapi batuk dan pileknya menimbulkan bunyi-bunyi yang mengganggu perasaan kami. Maka ketika ia pamit pulang, aku segera menyetujuinya. Selain terganggu oleh bunyi-bunyi yang keluar dari tenggorokannya, aku juga tidak sampai hati membiarkan dia terus bekerja dalam keadaan sakit begitu. Kalau ia tetap di rumah kami, ia tidak akan bisa istirahat. Ia memang rajin dan tidak pernah berhenti bekerja. Mustahil baginya untuk berbaring-baring saja. Sementara pekerjaan menumpuk dan aku harus membereskannya sendirian. Karena itu, mengizinkan dia mudik kupikir adalah jalan sebaik-baiknya bagi dia maupun bagi aku dan suamiku. Minah hanya mengambil Rp25.000 dari tabungannya yang berjumlah Rp375.000. Ia memang selalu menabung gajinya kepadaku dan hanya mengambil secukupnya jika suatu saat memerlukan uang. Dari kantungku pribadi, ku keluarkan Rp25.000 lagi untuk ongkos pijet, beli beras kencur dan cabai puyang. Macam-macam obat sudah kuberikan kepadanya, tapi ia bilang belum akan sembuh kalau belum pijet dan minum jamunya Mbok Dekaryo, tetangganya di desa sana. Maka dengan berbekal uang Rp50.000 serta beberapa helai pakaian, pulanglah Minah ke Pringputung, rumah orang tuanya yang berjarak 30 km dari tempat tinggal kami. Bekal pakaiannya kebanyakan bekas pakaianku yang tidak kupakai lagi karena sudah out of mode atau out of size akibat tubuhku yang tak lagi seramping dulu. Dibungkus kertas koran lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas belanjaan. Lalu dengan wajahnya yang coklat berminyak, lugu dan kebego-begoan, tambah sedikit kuyu karena sedang influenza berat, Minah pamit padaku untuk cuti bareng 3-4 hari. Itu janjinya. Kutinggalkan sambal goreng udang di atas kompor dan menengok ke jam dinding di ruang tengah. Gila, alangkah cepatnya jarum-jarum itu bergerak. Aku bangun jam 4:30 pagi dan tiba-tiba saja sekarang sudah jam 7:20. Padahal aku hampir-hampir belum mengerjakan apapun selain menyapu halaman, membereskan sisa-sisa makanan semalam, serta mencuci piring gelas. Sekarang aku sudah harus membangunkan Mas Wibi, padahal aku belum mandi apalagi merias diri seperti yang biasa kulakukan. Kami biasa tidur larut malam, sekitar jam 1, jam 2, sehingga suamiku selalu kesulitan bangun pada pagi harinya. Banyak orang yang mengenal suamiku bilang ia seperti kitiran, tidak pernah berhenti bergerak dari pagi hingga malam. Bisnisnya memang menuntut ia untuk banyak berurusan kesana kemari, dan kesukaannya membantu kesulitan orang
membuat ia bukan saja banyak bergerak, tapi selalu bergerak. Dan hasilnya segera nyata. Ia selalu terlambat bangun karena kecapean. Untung saja kantornya cuma berjarak 100 meter dari rumah. Dan dia adalah eksekutif tertinggi di sana. Sehingga lebih lambat setengah jam dari anak-anak buahnya tentulah tidak apa-apa. Mas Wibi menggeliat, mengeluh dan melirik dengan matanya yang mengantuk ke jam dinding di atas pintu. "Tolong pijit punggungku, Dek. Capek sekali rasanya." Ia berbisik sambil membalikkan punggungnya hingga menghadap kepadaku. Ini dia. Ia memang biasa kupijit dan kuurut dengan linimen tiap bangun pagi. Paling tidak selama 10 menit. Yang tidak biasa, kali ini Minah berada 30 km dari dapur kami, sehingga api kompor menjadi urusanku. Padahal memanaskan lauk yang tinggal sedikit-sedikit itu tidak bisa ditinggal kalau kami tidak ingin sarapan dengan lauk kerak hangus. Itu artinya kalau aku memijit Mas Wibi, maka kompor mesti kumatikan dulu. Dan itu tidak kusukai, sebab komporku begitu brengseknya sehingga tiap kali dinyalakan apinya akan menjilat-jilat sebelum akhirnya menjadi nyala biru yang bagus. Tetapi apapun alasannya, aku tidak bisa mengalahkan Mas Wibi demi kompor. Selain tidak etis, itu juga akan membuat Mas Wibi semakin terlambat bangun. Mungkin aku termasuk jenis istri yang sok sempurna, perfeksionis. Tapi begitulah. Aku ingin bila suamiku bangun pada pagi hari, maka rumah sudah beres rapi, sarapan sudah siap santap, dan aku sudah bersih wangi. Dengan adanya Minah yang memberesi semua urusan belakang, sementara aku tinggal mengurusi diriku sendiri beserta seisi kamarku, keinginanku itu bisa terpenuhi. Tapi dengan mudiknya Minah, semua jadi serba terlambat untuk dirapikan. Aku bahkan tidak sempat senam pagi seperti biasanya. Celakanya, aku tidak bisa bangun lebih pagi lagi. Sebab aku juga tidak bisa tidur lebih awal dan membiarkan Mas Wibi melek sendirian. Selain itu, mekanisme tubuh kami sudah berubah. Tidak bisa tidur sebelum lewat tengah malam. Keadaan rumah yang serba belum beres ini tidak menyenangkan hatiku. Tapi aku tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan bagaimanapun keadaannya, aku tidak mau Mas Wibi membuka mata dan melihat aku yang masih acak-acakan. Karena itu, sekalipun belum sempat mandi, aku mengganti daster dengan baju yang rapi, sedikit berbedak dan berlipstik. Tidak ada salahnya menyajikan pemandangan yang sedap kepada suami, bukan? Masih bagus pagi ini ada sisa lauk semalam, sehingga aku tinggal memanaskannya saja. Kalau kebetulan tidak ada sisa lauk sama sekali, sementara bahan makanan juga tidak ada, maka keadaan lebih kacau lagi. Belanja ke pasar menghabiskan waktu paling sedikit setengah jam, dan masak 1 jam. Membeli masakan matang tidak mungkin, karena pagi hari tidak ada rumah makan yang buka. Yang ada hanya gudeg di pasar dengan penjualnya yang selalu susuran tembakau di mulut dan membersihkan daun pisang pembungkus gudeg dengan cara membesutnya di bawah ketiak, di antara lengan dan pinggang. Mas Wibi menamakannya gudeg ketiak, yang anehnya selalu saja dikerubungi pembeli hingga kita harus sabar antre. Bagi Mas Wibi sendiri, lebih baik kelaparan daripada harus makan gudeg ketiak itu. Bajuku yang tenun itu sudah disetrika, Dek? Mas Wibi bertanya sambil menyeka titik-titik air dari wajah dan lengannya. Oh, belum,
Sebentar aku selesaikan ini dulu. Lekas-lekas ku selesaikan mengangkat nasi dari soblok, lalu membuka meja setrika. Meja itu selalu dilipat kalau tidak sedang dipakai, karena membuat rumah kami yang kecil jadi semakin terasa sesak. Menyetrika hem tenun itu sungguh membutuhkan kelapangan dada dan kebesaran jiwa. Bahannya tebal, kusut dan keras, susah sekali dibikin halus. Aku sungguh lebih suka menyetrika 5 hem Andri Fabiani yang halus dan lembut daripada menggosok 1 hem tenun. Sebaliknya, Mas Wibi 5 kali lebih senang memakai hem tenun yang konon sekarang sedang trendy. Baru saja menggosok 2 lengan dan sebelah badan depan, tiba-tiba aku ingat belum membuat susu coklat untuk suamiku. Susu coklat tidak boleh dibuat awal-awal sekali supaya tidak dingin dan menjadi kurang nikmatnya. Kau lihat arlojiku, Dek? Mas Wibi kembali bertanya. Susu dan arloji tentu tidak ada hubungannya. Tetapi saat ini aku harus mampu memikirkannya bersama-sama. Sudah berkali-kali kukatakan kepada suamiku agar menyimpan arloji, kacamata, pulpen, dompet, kunci mobil, dan macam-macam atributnya di suatu tempat yang khusus agar mudah menemukannya kembali. Tetapi tempat khusus itu pun masih terlalu banyak jumlahnya. Antara lain di meja tulis, di meja rias, di atas TV, di laci bufet, di atas kotak obat, sehingga kegiatan mencari arloji atau kacamata tetap saja menjadi acara rutin setiap pagi. Kutinggalkan dapur dan kamar tidur dalam keadaan berantakan untuk menemani Mas Wibi sarapan pagi. Nasi rojo lele yang hangat dan harum dengan teman sambal goreng udang, tumis kacang panjang yang pedas dan manis, serta telur dadar sungguh nikmat dimakan pagi hari. Aku dan Mas Wibi tak berhasil membudayakan makan pagi dengan roti tawar. Pernah kami coba, tapi baru berjalan 5 hari, Mas Wibi tak mau lagi menyentuh rotinya. Ya sudahlah, kupikir nenek moyang kita ini memang pemakan nasi. Mengapa mesti ikut-ikutan makan roti yang pohon gandumnya saja tidak bisa kita tanam? Sambil makan, iseng-iseng kami mendengarkan sandiwara radio yang disiarkan oleh sebuah broadcast. Sandiwara yang disponsori oleh sebuah pabrik obat itu mengambil setting beberapa kerajaan di Jawa Kulon dalam waktu yang bersamaan dengan zaman Majapahit di Jawa Wetan. Untuk serial ke-20 nanti, sandiwara ini akan didukung oleh pemain-pemain Ferry Fadri sebagai Raja Tua, Eli Ermawati sebagai adik Raja Tua, Ivone Rose sebagai pendekar wanita, dan Astri Wibisono sebagai juru masak merangkap tukang cuci. Mas Wibi menyambung. Aku tertawa. Memang persis itulah jabatanku sekarang. Gimana? Apa kita cari saja pengganti Minah? Aku tidak tega melihat kau terus-terusan berkutat dengan pekerjaan rumah tangga. Kita harus belajar mendelegasikan pekerjaan. Kalau cuma nyuci, ngepel, setrika, itu biar dikerjakan orang lain saja, yang memang kemampuannya cuma segitu. Kau mesti mengerjakan yang lain, yang lebih penting, lebih bermanfaat, dan bisa mengembangkan pribadimu sendiri. Mosok sarjana kok kerjanya cuma nyuci baju? Mas Wibi berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin aneh, tetapi itulah yang sebenarnya. Mas Wibi tidak suka aku hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga saja. Hanya jadi istri saja. Dia menyukai wanita yang aktif, yang memiliki kemampuan, yang berani tampil di depan. Biarlah, toh ini hanya sementara. Kita tidak mungkin mengganti Minah yang sudah 3 tahun bekerja pada kita. Rajin lagi,
hanya karena dia sakit. Lagi pula, aku senang juga sekali-sekali menjadi ibu rumah tangga kembali. Ada rasa puas tersendiri. Nyatanya, semua hasil pekerjaanku lebih baik daripada pekerjaan Minah. Aku tidak bermaksud menyepelekan jasa Minah, tetapi memang benar bahwa semua hasil kerjaku lebih rapi daripada bila Minah yang mengerjakannya. Noda-noda di handuk dan serbet makan yang kusangka memang sudah tidak bisa hilang, ternyata menjadi bersih cemerlang ketika aku menyikatnya dengan sungguh-sungguh. Tak ada lagi debu tersisa di dial telepon atau di sudut-sudut figura foto yang dulu sering merupakan hasil kerja Minah. Hem Mas Wibi menjadi lebih licin dan rapi ketika aku yang menyetrika. Lantai dapur yang biasanya basah dan berdebu berubah mengkilap sehingga aku ingin duduk di sana untuk menikmati kebersihannya. Pantat-pantat panci yang dulu gelap hitam sekarang gelimis. Tetapi untuk semua kesempurnaan itu, aku harus membayar dengan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Setiap hari waktuku praktis habis hanya untuk urusan bersih-bersih dan menata rumah saja, yang hasilnya tidak segera nampak di mata, terutama mata seorang lelaki. Mas Wibi hampir-hampir tidak ingat bahwa kemarin hemnya tidak selicin hari ini. Bahwa kemarin ia tidak bisa menginjak lantai dapur tanpa sandal, bahwa kini handuk mukanya lebih putih. Ya, pekerjaan rumah tangga yang meletihkan dan menghabiskan waktu itu seringkali tidak tampak di mata. Padahal, kalau tidak dibereskan, roda kehidupan sehari-hari bisa betul-betul kacau. Aku tidak berani membayangkan bagaimana akan kesalnya Mas Wibi jika pada suatu pagi dia bangun dan tidak menemukan susu coklat hangat serta sarapan di atas meja, tidak ada air di kamar mandi, sabun dan odol habis, hem dan celana belum disetrika, kaos kaki entah harus dicari kemana, sepatu belum disikat, sapu tangan semua bersembunyi, mobil belum dilap dan dipanasi. Mungkin engsel pintu akan copot di bantingnya. Begitupun, dia tetap tidak pernah menganggap penting pekerjaan rumah tangga. Dan kurasa 90% lelaki di dunia sependapat dengan suamiku. Kadang-kadang aku heran juga bahwa pekerjaan rumah tangga ternyata begitu banyak. Tidak peduli sebuah keluarga kaya atau miskin, memelihara kebersihan dan seisinya, memasak dan merawat anak, 3 tugas utama seorang ibu rumah tangga, bukanlah pekerjaan yang ringan. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi sebuah keluarga, semakin beragam pula jenis pekerjaan yang mesti dibereskan, sejalan dengan cara hidup dan kebutuhan yang semakin tidak sederhana. Namun betapa sering kita mengabaikan hal ini dan kurang menghargai peran seorang ibu rumah tangga bila dibandingkan dengan wanita yang bekerja di luar rumah. Padahal apa yang dikerjakan seorang ibu rumah tangga tidaklah lebih rendah. Jika seorang wanita karir mengabdi pada perusahaan atau kepada dirinya sendiri, jika ia seorang yang berprofesi mandiri, maka seorang ibu rumah tangga mengabdi kepada keluarganya, suami dan anak-anaknya. Dan siapa berani bilang bahwa keluarga tidak lebih penting daripada perusahaan atau kepuasan diri sendiri? Wanita karir memang pantas dikagumi. Sebab untuk bisa berkarir, seseorang harus memiliki bekal pendidikan yang cukup dan keterampilan yang memadai, yang dalam kenyataannya tidak dimiliki oleh setiap wanita. Namun alangkah menyedihkan bila seorang wanita karir yang karena karirnya itu praktis melimpahkan kewajiban-kewajiban rumah tangganya kepada seorang wanita lain yang disebut pembantu rumah tangga, tidak dapat menghargai pembantunya itu, yang diakui atau tidak,
telah memberi kesempatan padanya untuk berkarir dan mendapat penghargaan dari masyarakat. Kenyataan bahwa pembantu bekerja dengan menerima upah tetap tidak dapat menggulingkan kewajiban kita untuk berterima kasih kepada mereka. Sebab berapalah gaji yang kita berikan kepada seorang pembantu dibanding dengan keleluasaan yang kita peroleh karena dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga oleh kehadirannya. Suara iPhone terdengar memanggil-manggil dari depan. Pasti Mas Bibi memanggilku entah untuk urusan apa. Ruang kerjanya memang dihubungkan dengan iPhone ke rumah agar mudah bagi kami untuk berkomunikasi. Ku letakkan cucianku dan lekas-lekas membasuh tangan untuk menghilangkan busa sabun dan bekas selicinya. Panggilan kembali terdengar. Gak sabaran betul dia. Setengah berlari-lari aku meninggalkan sumur dan pergi ke ruang depan tempat iPhone berada. Ku angkat gagang iPhone dan ku letakkan ke telingaku. Ya? Dek, tolong antarkan file permohonan kredit bank yang ada di meja itu ya. Lupa tadi tidak terbawa. Suara Mas Bibi terdengar dari seberang. Aduh, aku baru nyuci Mas. Belum mandi. Kotor keringatan. Kok gak nyuruh si Bakri saja ambil kemari? Aku menyahut. Saat itu keadaanku memang benar-benar tidak layak keluar rumah. Bajuku kusut dan basah oleh air cucian. Mukaku berminyak dan keringatan habis menggosok spray yang lebar dan berat. Sungguh tidak mungkin masuk ke kantor Mas Bibi dalam keadaan seperti ini dan bertemu dengan Leni, sekretarisnya yang cantik dan selalu dalam dandanan prima. Jatuh gengsi nanti istri bos. Tentu saja aku bisa ganti baju dan berdandan dulu. Tapi itu sungguh tidak efisien. Sebab selain makan waktu, aku toh nanti masih harus berbasah-basah lagi di sumur. Biasanya juga, ambil-mengambil barang tertinggal begini adalah tugas Mina atau Bakri, pesuruh kantor. Bakri gak masuk. Leni juga sedang kusuruh keluar. Ya sudahlah, biar ku ambil sendiri. Kukira tadi kau dalam kondisi siap tampil. Gak taunya masih jadi babu cuci. Kasian betul istriku ini. Mas Bibi tertawa. Demi suami tercinta gak apa-apa kok. Aku menjawab. Oke dek, begitu dulu ya. Mas Bibi mengakhiri pembicaraan, lalu terdengar suara iPhone diletakkan. Sambil kembali ke sumur, kulirik jam di ruang tengah. Jam 10:20. Aduh, padahal aku belum belanja ke pasar, belum masak. Cucian belum juga selesai, lantai belum dipel, kamar mandi belum digosok, kompor belum dibersihkan. Astaga. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.